kuliah psikologi pendidikan pada sesi ini belajar, memori, dan pengetahuan. Serba singkat. Umumnya orang mengatakan belajar ialah proses perubahan. Tapi seperti apa perubahannya? Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam membuat takrif belajar. Pertama, belajar itu perubahan seluruh perilaku yang relatif menetap. Yang kedua, perubahan perilaku itu merupakan hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Lingkungan orang, misalnya guru, lingkungan barang, misalnya media. Belajar itu melibatkan proses kognitif. Akal kita berbuat di situ. Anda lihat contoh belajar. Anak balita bermain mobil-mobilan. Dari pengenalan pertama sampai akhirnya dia bisa memainkan mobil itu dengan mudah. Dua, eksplorasi individu dalam ruang eksperimen. Panjang ceritanya kalau ini. Silakan Anda lihat psikologi belajar. Belajar itu berhubungan erat dengan sistem memori. Memori secara sangat sederhana berarti ingatan. Yang sedikit panjang, memori ialah simpanan informasi dan pengetahuan dalam otak. Secara lebih luas, memori dapat diartikan sebagai proses mental yang mencakup pertama pengkodean, kedua penyimpanan, dan yang terakhir pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam otak. Jadi pengetahuan Anda misalnya tentang rukun Islam. Mula-mula rukun Islam itu Anda beri kode. Lalu Anda simpan. Ketika guru Anda menanyakan rukun Islam itu ada berapa, Anda panggil itu informasi mengenai rukun Islam. Lalu Anda jawab, rukun Islam ada 5. Itu sederhananya begitu. Cerita lebih rumit banyak lagi, tapi yang mudah-mudah sajalah. Memori itu sistem. Kita katakan sistem karena di dalamnya ada sub-subsistem. Sistem ialah kesatuan yang terdiri atas sejumlah subsistem yang satu sama lain berhubungan secara fungsional. Nah, kita lihat sekarang sistem memori. Saya gunakan istilah akal karena sistem memori memang sangat mudah dipahami sebagai akal. Nah, akal itu terdiri atas 3 komponen. Satu, kita sebut sensory register, yaitu tempat penyimpanan sementara yang adanya pada syaraf sensori pengiriman impuls ke otak. Di mana itu syaraf sensori berada? 1, di mata. 2, di telinga. 3, di alat pengecap lidah. 4, di kulit. Kita mengatakan sesuatu panas atau dingin karena kita mendapat informasi yang dikirimkan oleh sensory register. Itu hasil proses yang mula-mula diterima oleh indera syaraf sensori pengirim impuls ke otak. Setelah itu masuk ke short term memory, memori jangka pendek. Yang ketiga, long term memory, memori jangka panjang atau permanen. Nah, disitulah pengetahuan kita disimpan. Pengetahuan matematika, pengetahuan sejarah, pengetahuan agama, semuanya disimpan di long term memory. Short term memory, long term memory itu adanya pada otak. Sementara itu, sensory register adanya pada panca indera kita. Informasi yang masuk atau diterima oleh kulit Anda, oleh mata Anda, oleh alat pengecap Anda, dan lewat dalam waktu kurang dari 1 detik. Pengetahuan ialah satuan informasi hasil olahan dan perluasan yang dilakukan individu atau kelompok. Pengetahuan juga berarti komponen mental yang ada pada individu atau yang diperoleh melalui pengalaman individu tersebut. Ragamnya ada 2. 1, declarative knowledge atau knowing what. Pengetahuan mengenai apa. Yang kedua disebut procedural knowledge, knowing how. Pengetahuan prosedural, yakni pengetahuan mengenai cara. Kalau Anda ditanya misalnya, Pancasila itu apa? Pancasila ialah bla bla bla. Dan itu bisa Anda jelaskan dengan lisan maupun dengan tulisan. Nah, itu kita sebut sebagai declarative knowledge atau knowing what.
Yang kedua, procedural knowledge. Yang ini dapat dilakukan, tapi belum tentu dapat dijelaskan. Contoh, ada orang pandai main bola. Saking pintarnya dia menendang bola itu sulit ditebak arahnya ke kiri, ke kanan, atau lurus. Yang terlihat sepertinya lurus begini, tetapi ketika sampai ke gawang, belok kiri atau belok kanan. Sehingga kiper terkecoh. Seharusnya bola itu bisa ditangkap, dan gawangnya tidak jebol, ternyata jadi jebol. Ketika si fulan ditanya, kok Anda bisa ya menendang bola, kelihatannya lurus, kok belok ke sudut gawang? Dia tidak bisa menceritakan, hanya bisa melakukan. Nah, itu yang kita sebut procedural knowledge. Jadi procedural knowledge itu ialah pengetahuan yang dapat dilakukan, tetapi sangat sulit untuk dijelaskan. Sementara declarative knowledge dapat dijelaskan dan dapat juga dilakukan. Anda bisa mengatakan kaifiat salat secara naratif, baik ditulis maupun dengan cara lisan, dan Anda juga bisa melakukannya dengan mudah. Nah, itu kita sebut declarative knowledge. Sekarang kita lihat. Anda dapat menyebutkan belajar itu begini dan begitu. Menurut bahasa Anda sendiri. Tidak ada definisi yang mutlak benar dan harus begitu atau begini. Pakar mengatakannya dengan cara yang berbeda, bergantung sudut pandang mereka. Uraikan dengan singkat hubungan antara memori dengan belajar dan hubungan antara memori dengan pengetahuan. Kita menggunakan psikologi dari Barat yang observasinya itu yang bukan daripada manusia. Kemudian hasil dari observasinya itu bisa menjadikan merubah definisi belajar. Misalnya Ivan Petrovich Pavlov itu dikatakan belajar itu karena ada perubahan perilaku gitu Pak. Nah, kalau pandangannya Bapak terkait dengan kita menggunakan yang bukan manusia sebagai penelitian, kemudian hasil penelitian itu digunakan pada manusia itu secara etik keilmuan itu bagaimana Pak? Tidak ada masalah menurut saya. Yang jadi masalah ialah kalau teori itu tidak benar dan mengada-ada. Mau barat, mau timur, selatan, dan utara, semuanya kan milik Allah. Iya kan? Jadi jangan alergi dengan teori barat dan timur. Ada yang Anda ceritakan mengenai pengalaman psikologis Anda? Saya punya pengalaman. Waktu itu ketika saya SMP, saya pernah ikut lomba syarhil Quran, saya tiba-tiba blank di memori saya, Prof, seperti itu. Yeah. Dari pengalaman buruk saya itu, saya membuat rasa takut sendiri ketika SMA. Boleh saya tahu, takut apa dulu? Anda sampai merasa takut dan menarik diri dari proses belajar? Karena rasa takut dilihat banyak orang, itu rasa takut malu, ketakutan tersendiri untuk saya untuk belajar atau memulai untuk mencoba berbicara. Jadi ada hal yang tertahan seperti itu, Prof. Jadi takutnya itu, aduh saya ketika berbicara atau saya menyampaikan sesuatu, saya bener nggak sih, kayak gitu. Ya, baik. Itu wajar saja, apalagi kalau Anda memasuki prodi yang tidak linear dengan prodi Anda sebelumnya. Orang lain pun akan merasakan itu. Itu dapat menjadi bagian dari sikap kehati-hatian Anda. Anda tidak sembrono saat menghadapi hal yang baru. Tetapi ada dampak negatifnya, Anda khawatir. Meskipun Anda khawatir, kalau Anda bisa mengelola kekhawatiran Anda itu, kekhawatiran akan segera berlalu, apalagi Anda berteman dengan orang yang dapat menyemangati Anda untuk tetap tekun mempelajari materi-materi yang ada pada prodi baru Anda. Tidak ada masalah menurut saya. Sama dengan orang Indonesia pergi ke Barat, belajar di sana, setengah bulan sampai 1 bulan, mereka seperti orang bingung, ngomong susah, celingak-celingak gak karu-karuan, karena asalnya kurang pede. Tapi tidak semua begitu. Sampai belanja beli sabun, beli odol pun minta diantar. Padahal kan gampang, masuk supermarket tinggal ngambil barangnya, disodorkan ke kasir, bayar, selesai, nggak ada orang tanya-tanya. Itu kekhawatiran seperti itu jangan dipelihara, harus dilawan.
صلاتي وسلامي على رسول الله